kayaknya. Yang bisa cuma satu. Iya. Luar biasa, ini adalah Mbak Cynthia. Halo Mbak Cynthia. Halo Cynthia. Wah, kita pagi ini, aduh udah semangat juga dengan ada Mbak Cynthia udah. Kalau Ami, apa Mi? Mau gue yang patah-patah aja? Ini baru hip hop beneran. Ya kalau kita kan hip hop. Kita hip hop ala morning show boleh deh nih. Nah, nih ini kalau tadi kan gerakannya tuh apa aja sih? Kalau tadi sih udah di-combine ya dari udah ngos-ngosan loh. Basic hip hop dan sebenarnya nggak purely hip hop juga karena aku juga kan aku belajar ya berbagai macam jenis tarian. Jadi tadi aku combine di situ. Tapi kalau yang ciri khas hip hopnya itu kayak kalau hip hop sendiri tuh ciri khasnya gerakan yang tadi mana? Yang pasti sih kalau benar basicnya itu kayak misalnya ini oke ya. Sebenarnya kalau basicnya sendiri pasti kan hip hop itu pasti ada bounce. Ada bounce itu pasti ada. Jadi ya basically pasti belajarnya bounce dulu. Bounce dulu ya. Kalau lurus ini kira-kira berapa lama nih? Kita kalau lurus latihan ini itu aku nggak mesti berapa lama, tapi karena setiap kita latihan selalu ngelakuin itu di pemanasan. Karena untuk kan lagunya kan ada beatnya ya. Jadi buat kita biar terbiasa dan ikutin feel the beat. Jadi bagaimana kali itu sepanjang itu kita begini. Jadi Mbak Cynthia bagaimana? Itu biar nguatin udah berapa lama sih latihan dance hip hop? Kalau untuk belajarnya itu aku kebetulan dari SMP juga sebenarnya nggak dance ya. Aku dulu sempet break dance juga waktu SMP. Nah, berarti kira-kira berapa tahun yang lalu tuh? SMP ya. SMA ya, kira-kira 9 tahun lalu. Nah, baru habis itu aku masuk ke dance-nya. Berarti sendiri. memang suka banget dengan ini kan ibaratnya kayak modern dance juga ya, seperti itu. Itu berarti 9 tahun menekuni dance ini dan akhirnya tertariklah ke hip hop dance ini. Susah nggak sih? Susah gampang ya enggak. Sebenarnya semua kan nggak ada yang gampang, pasti ada prosesnya. Susah itu ketika kita ngerasa aduh kok stuck gini-gini aja, itu baru itu namanya susah. Atau ada kayak kan setiap perubahan zaman tuh ada selalu yang diperbaharui, maksudnya kayak vocab dari gerakannya. Kadang lagi tuh tren seperti ini. Nanti ada yang baru di urban style tuh ada gerakan apa, gerakan mana. Itu kadang susah itu karena belum dapat style di badannya aja. Jadi kayak masih nyari, sama kayak orang cari jati diri. Kita juga pakai baju juga dong, harus masuk ke dalam. Outfit kita juga harus kayak menyesuaikan. Kadang tuh mood dalam bergerak itu pengaruh dari apa yang kita pakai. Wah, berhubung kita pakainya baju begini agak kayak senam ya. Nggak apa-apa. Nanti kita bikin hip hop cardio aja biar Nah, tapi berarti ngomong-ngomong ada hip hop cardio. Berarti ada sebenarnya hip hop ini ada berbagai macam. Enggak sih. Kalau dari kan hip hop itu kan semacam culture ya. Jadi ya hip hop cuman itu kenapa ada hip hop cardio itu kan dibikin biar orang olahraga. Olahraga. Jadi olahraga dengan bentuk yang hip hop, dengan ada bouncingnya, ada banyak gerak-gerakan basic dari hip hop itu sendiri. Jadi kan orang lebih menarik. Dance itu kalau mikir dance, kalau orang yang biasa dance kayak aduh susah gitu. Tapi kalau dibikin kayak ada hip hop cardio, apa nih olahraga tapi dengan bentuk dance hip hop gitu. Jadi orang lebih menarik benar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi itu pemanasan dulu nggak sih sebelum? Sama nggak sih pemanasannya harus yang kayak kan kita harus ada latihan nafas dulu. Harus ada. Jadi sebelum kalau mau ada beda-beda kan, orang ada yang stretching dulu baru pemanasan. Tapi kalau banyak juga yang pemanasan dulu biar panas dulu badan, baru kita stretch badan. Abis itu kita masuk lagi ke basic gerakan. Minimal berapa menit sih? Minimal berapa menit? Nggak bisa diminimalin sih. Kalau misalnya badannya udah langsung panas dengan pemanasan sendiri, cara pemanasan tertentu. Kalau bisa dengerin musik langsung panas gitu. Dengerin musik udah goyang-goyang dulu. Udah panas tuh namanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya badannya udah mulai panas, langsung masuk ke gerakannya, belajar gerakan koreografi. Coba bisa kayak gerakan pemanasan sebelum kita itu. Biasanya kalau aku sebelum masuk stretching, kalau mau kita hip hop, kita stretching dulu nih ceritanya. Kita mulai ya. Nanti kita belajar. Sebelum stretching ya. Jadi biasanya aku pakai step dulu, step. Habis itu pakai boom, lebih ada bounce-nya ya. Dan lebih tinggi ya? Ya, jadi semuanya kita SKJ ya? ini dulu
Nah, abis itu baru kita bounce kanan kiri, bounce. Kalau udah misalnya pakai tangan, kayak aku biasanya bilang ini pompa. Biar orang lebih mengerti kan cara bergeraknya gimana. Abis itu baru step lagi and punch. Step, punch. Ya, ini untuk pemanasan. Tuh, nanti baru tuh step 1, 2, 3, hop and 1, 2, 3, hop and 1, 2, 3. Kalau kita lihat ini memang main di ini ya, apa karena di pahanya nggak lurus ya, karena bounce kan, kita harus bounce. Jadi makanya kenapa sebenarnya nih untuk belajar ini juga nguatin kaki sebenarnya, karena kita benar. Habis itu dari sini ke tangan. Ya, ini namanya Smurf. Ini basic old school hip hop. Ada guru harus ada. Ini kayak saya inget Missy Elliott. Iya. Kalau misalnya nonton Missy Elliott ya itu tuh hip hop. Oke. Berarti ada kiblat-kiblatnya juga ya. Nah ini dan dengan gerakan punchy ya. Dengan bounce. Nah ini kita juga mau ini nih belajar sebenarnya lebih sejarah hip hop itu masuk ke Indonesia apa sih? Nah ini kita akan kita panggil dulu nih yang empunya dari United Dance Works. Ada Mbak Adisti gabung sama kita ya. Jadi kalau di United Dance Works ini kamu udah lama, Cynthia? Kebetulan tahun ini masuk tahun keempat. Waduh, halo Mbak Adisti. Hai Mbak Adisti. Mbak Adisti, ini hip hop banget nih. Halo Mbak Adisti. Kita hip hop gue. Jiwanya tapi masih ya. Hip hop ya. Nanti kita akan ngomong tentang lebih jauh lagi sama Mbak Adisti terkait dengan hip hop di Indonesia juga dan gerakan-gerakan lainnya. Tapi tentunya usai jeda berikut ini. Sebelum jeda, kita ingatkan untuk Anda pemirsa kalau kita punya kuis. Dan kali ini kuis kami gampang sekali karena nggak ada pertanyaan. Anda cukup posting foto selfie Anda, tapi selfie-nya harus sambil melihat morning show. Bisa sambil hip hop nanti ya kan? Bisa nih. Ini Anda bisa foto sambil nonton TV, ataupun juga lewat mobile apps, atau juga lewat streaming. Nah, ini nanti foto selfie Anda jangan lupa untuk di-mention @berita1tv dan diberi hashtag morning show. Hadiahnya cukup menarik hari ini adalah satu modem Bolt MiFi untuk satu orang pemenang. Oke, kita tunggu untuk Twitternya, nanti pastikan kita umumkan di akhir morning show. Dan sekarang kita jeda dulu karena kita mau siap-siap untuk hip dance. Iya, Anda sudah kembali bersama kami bersama Morning Show. Sudah ada Mbak Adisti juga dan ada Cynthia di sini ya kan. Kita langsung mau nanya tadi, kalau tadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan hip hop itu ada banyak jenis lah. Tapi Mbak Adisti, sebenarnya hip hop dance itu masuk Indonesia itu kayak gimana sih? Masuk Indonesia itu mungkin dipopulerkan oleh zamannya itu rap music ya. Waktu itu Iwake tahun 90-an ya. Iya betul sekali. Jadi awalnya mereka masuknya melalui musik, lalu di video klip itu kan udah mulai komersial ya hip hop pada saat itu. Jadi ada dance-nya, ada di belakangnya, lalu ada yang nge-rap, ada yang DJing juga, lalu ada yang b-boying gitu. Tapi sebenarnya culture dari b-boy itu sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 80-an ya kayaknya, zaman-zamannya breakdance. Cuman kayaknya benar-benar baru terekspos di media kayak sekitar tahun 90-an deh. Berarti kalau kita lihat perkembangan hip hop di Indonesia sendiri tuh kalau Mbak Disti ngeliat tuh seperti apa sih untuk kayak, karena kan dimulai dari Iwake, ada Denada itu kan dari tahun-tahun awal 90-an. Nah itu bagaimana untuk sampai sekarang? Ya sangat berkembang ya, karena kalau dulu itu kita masih, kalau yang saya ingat zamannya tuh masih di Lintas Melawa, which is tahun 80-an. Orang-orang masih jadi breakers, masih kayak ada kru di mana-mana ya. Iya benar-benar zaman dulu banget, even waktu itu kita masih kecil banget, jadi masih kayak street dance banget gitu. Terus lalu masuk ke televisi, musiknya dan terekspos awal sekitar tahun 90-an. Di situ baru mulai dikenal bahwa ternyata hip hop music ini keren, rap itu asik banget buat didengar. Dan kalau nggak salah lagi booming juga di Amerika, di mana-mana. Iya, kalau Amerika udah tahun 1970-an. Iya, 70. Hip hop culture tahun 70-an, tapi masuk ke Indonesia mungkin sekitar tahun 80-an lah. 80, populernya tahun 90-an dan sampai sekarang gitu. Bahkan bisa dibilang ada masa-masanya rap music kayaknya masih populer banget di Indonesia ya. Mungkin sampai tahun 2000-an, awal 2000-an ya gitu. Baru hip hop dance itu benar-benar kayaknya terekspos sejak ada
program-program dance di Amerika. Ada kayak mulai ada America's Best Dance Crew, lalu ada apalagi tuh banyak banget. Sebelumnya ada web props. Iya, ada LXD juga. Jadi itu banyak sekali program-program TV yang terekspos dan akhirnya mendunia. Terus dance competition yang kayak Ya, gitu-gitu juga. lalu ada ya kan? Gato Dance UK, lalu ada banyak banget dance competition yang melibatkan internasional dan banyak beberapa kru dari Indonesia juga udah mengirim ke sana gitu. juga, dan akhirnya itulah yang kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia juga menambah semarak lagi atau memberikan influence terhadap. Memang berkembangnya sih bertahap ya, semenjak awal 2000-an itu mungkin masih ada kayak lebih ke old school hip hop. Lalu ya old school hip hop tuh awalnya dari New York, itu tahun 1970-an. Jadi gayanya juga lebih simple. Mereka benar-benar street banget gitu ya. Lalu pada tahun sekitar 90-2000-an di Amerika itu hip hop sudah mulai di-commercialized. Itu tepatnya di LA. Itu udah mulai masuk ke industri. Jadi ada mulai masuk ke video klip, ke film-film dan sebagainya gitu. Nah, Dan itulah yang dengan old school dengan yang sekarang berkembang. Benar, Tapi nanti sebelum kita selalu berkembang, berarti memang kalau kata Cynthia tadi kan model-modelnya selalu ada nih. itu setiap dia, tahun, apa ya. bedanya antara old school dengan yang sekarang berkembang? Ngomong-ngomong nih kan kalau Mbak Disti kan dari United Dance Works. Nah, ini kan udah berapa lama sih sebenarnya dance ini udah ada atau United Dance Works berdiri semenjak tahun 2003, udah hampir 12 tahun. Lalu sekolahnya kita bikin di tahun 2010, melihat kesiapan market kayaknya sudah mulai menunggu-nunggu untuk sebuah sekolah tari. Dan kebetulan kita ada kelas buat anak-anak juga, fokusnya di hip hop. Kenapa hip hop? Kenapa ya? Karena hip hop itu populer banget di antara anak-anak kecil-kecil. Jadi pada saat mereka dengar hip hop dance, mereka langsung kayak, Mama, aku pengen ikut itu gitu. Karena it's sangat kekinian gitu loh. Paling kecil usia 5-6 tahun. Paling kecil usia 5-6 tahun, paling dewasa tidak ada Maksimum? batas umur. Kita punya murid umur 60 tahun ya. Oh iya. ada. Nah, dan juga belajar hip hop. Iya, hip hop. Wow. Nah, ini berarti kan lagi tahu ya. kelasnya bagaimana untuk membagikan antara ada tahap-tahapnya atau gimana? Ada, kalau untuk UDW Kids Academy kebetulan Cynthia di sini salah satu pengajar kita. Itu dari umur 5-6 tahun sampai 12 tahun kita ada tingkatannya dan kita mendesain sendiri kurikulum dan silabusnya. Jadi silabusnya itu kita sesuaikan dengan perkembangan anaknya, lalu itu sangat bertahap belajarnya. Jadi nggak cuma sekedar belajar koreografi aja, karena kalau cuma sekedar belajar koreografi di rumah juga bisa belajar dari itu. Betul. Di sini kita mengajarkan teknik dan anak-anak supaya enjoy dulu. Mereka udah jatuh cinta sama nari, nanti mereka akan mau belajar yang lain-lainnya dan mengeksplor tarian Ada tekniknya juga ya? Ada. Nah, Mbak Cynthia ini kalau kan ngajar pasti anak-anak susah banget, apalagi yang udah 60 tahun juga beda lagi nih ngajarnya. Kan pasti kan. Ini gimana nih? Mungkin apa sih kesulitan dalam saat atau pada saat ngajarin kesulitan mengajar anak-anak dan juga mungkin yang remaja serta yang orang tua? Bedanya tuh kalau di anak kecil pasti mereka kan banyak main ya, banyak ada yang jenis anak kecil tuh beda-beda. Ada yang bawaannya bengong cuma ngeliatin aku kayak aku gerak ngasih tahu mereka cuma bengong. Atau kalau udah mulai agak gede dikit tuh dia bawaannya tuh yang kayak gosip sama teman sebelahnya. Ya, atau malah kadang banyak nanya tapi nggak penting gitu kalau yang anak-anak. Kalau yang remaja sebenarnya nggak ada kesulitan, cuman kadang tuh mereka suka malu-malu ya geraknya. Jadi sebenarnya mereka punya potensi untuk bergerak, tapi karena kayak males kayak malu gitu. Padahal mereka bisa gitu. Tapi ada juga yang memang kalau yang semangat ya semangat banget ya itu mungkin kalau dalam satu kelas kan nggak cuma 1-2 anak kan, karena beda-beda itu mungkin jadi kayak fokusnya nih harus fokus, jadi nggak bisa fokusin ke dia juga tapi harus ke semua anak-anak murid di situ. Kalau mungkin kalau yang orang tua mungkin kesulitannya karena faktor udah mulai anak ya. Dan jadi gerakannya juga harus dipilih-pilih nih. Sangat hati-hati dari mulai intonasi nada, cara ngomongnya, terus harus memperhatikan gerakan. Iya, kalau kita tadi kan banyak yang memompa ya, banyak yang bounce. Jadi gimana kita memilih jenis gerakannya itu ngakalinnya yang mereka bisa bergerak tapi tanpa mereka merasa kesulitan. Jadi dengan semudah itu mereka merasa oke, aku bisa nari gitu, aku bisa bergerak gitu. Jadi gimana kita ngakalinnya dan pertama harus cari tahu dulu ketertarikannya yang seperti apa. Nah, berarti ketertarikan seperti apa? Tapi ini mereka tertarik pasti dengan ada maksud atau keuntungan dong yang didapat dari hip hop ini. Sejauh ini apa sih Mbak Adisti untuk hip hop ini tuh selain memang bisa bikin badan bergerak, atau apa sih memang keuntungannya? Jadi yang pasti kita kalau pada saat berolahraga dengan perasaan happy itu pasti akan lebih efektif. Dan 1 jam itu nggak kerasa, apalagi you can choose the music that you like.
Kayaknya itu akan lebih dapat banget. Misalnya suka lagunya siapa, Neo misalnya. We can create a choreography and class based on what you like gitu. Jadi akan sangat enjoyable dan yang pasti kita juga ada program yang kita create sendiri namanya kelas hip hop cardio. Kelas hip hop cardio itu adalah seperti aerobik atau zumba, tapi basic gerakannya hip hop dan musiknya hip hop. Bisa buat bakar lemak? Bisa banget, karena itu cardio workout. 1 jam gak pakai AC, bahkan 1 sampai 2 jam ya sekarang ya. 1 sampai 2 jam dan itu benar-benar gak pakai AC dan benar-benar Ngucur banget itu. Ini juga bisa berarti menjadi salah satu cara Alternatif untuk mendapatkan badan singset. singsetnya ke dia kalau ini susah atau ke sini. Jadi memang untuk batas usia berarti tidak bermasalah ya, tidak bermasalah asal sesuai dengan keinginan kita. We can choose the music. Lagu Indonesia juga bisa. Bisa. Dangdut. Bisa dangdut hip hop. Dangdut bisa. Jangan salah, ada sih penasaran dong kalau misalnya kayak apa ya, kalau sekarang itu pasar kita itu atau orang-orang Indonesia itu terhadap hip hop dance itu seperti apa sih? Oh, sangat ini ya. Mereka sangat antusias dengan hip hop dance. At certain time memang mereka selalu request aku pengen hip hop dance, tapi sekarang sudah mulai bertambah dan vocabulary pemahaman masyarakat terhadap tari itu sudah mulai bertambah gitu. Karena di UDW juga kita nggak cuma ngasih tahu hip hop aja, tapi ada jenis tarian lain seperti ada jazz funk, ada contemporary dance, ada misalnya ada apalagi tuh, ada street Latin, ada ballroom gitu ya. Kebetulan kalau kita lebih yang ke urban contemporary. Jadi bagaimana sebuah bentuk tarian yang populer seperti hip hop itu kita untuk murid-murid kita itu kita kemas dalam bentuk lebih contemporary. Karena kita pengen juga sekolah kita itu mengarah udah lebih ke luar negeri yang levelnya internasional, karena suatu bentuk yang terlalu hip hop aja kayaknya udah biasa. Tapi kalau dengan kita gabungan dengan bentuk contemporary Indonesia misalnya, itu akan terlihat berbeda. Jadi apabila penari kita atau siapapun yang pergi ke luar negeri atau mungkin melanjutkan sekolah ke luar negeri, mereka membawa hip hop ala Indonesia, pasti itu mereka akan lebih stand out dibandingkan yang lain. Itu keren Luar sih biasa. Berarti ini juga ada kayak sertifikat untuk license bahwa dia udah atau kayak sertifikat kelulusan ada. Oke, baik nih. Sertifikat untuk kelulusannya lulusan ada. tuh berapa lama sih waktu itu? Kalau kita program kita untuk akademi dewasa tuh sampai 7 tahun. 7 tahun. Ya, itu lama sekali. Lama Tapi juga ya, lebih sebenarnya lama daripada ngambil tapi S1 ini sebenarnya levelnya masih level kursus sebenarnya gitu loh. Karena saking banyaknya materi yang harus kita share dan dipelajari, dan menari itu tidak instan. Ya, itu membutuhkan betul. Itu tidak pelatihan, instan. membutuhkan proses. Gitu. Tapi Walaupun bisa nggak kita terlihat- belajar menari hip hop secara instan? Bisa. Bisa. Nah, tapi ini kita lihat kan memang gerakannya bisa ditiru, tapi sebenarnya seberapa mudahkah itu atau seberapa sulitkah itu, kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Morning Show. Oke, hari ini kita akan mulai bagaimana melatih nari hip hop ya. Belajar hip hop. Mbak, Ini Mbak Cynthia, Ya? tolong kami tuh bukan beginner, tapi di bawahnya very, beginner. very, very beginner. Oke. Jadi ini memang latihan dasar. Jadi kalau pemirsa di rumah mau coba hip hop, ini adalah latihannya. Jadi gerakan Ini old awalnya school bukan? ini old school. ini apa nih? ini basic. Basic banget. Oke, ini basic banget. Siap, kita mulai dulu. Hitungan dulu ya, pakai hitungan dulu berarti ya. Kita ambil nggak apa-apa pakai lagu aja. Oh, pakai lagu juga? Oke, yang boleh. Slow-nya dulu. Boleh. Oke. Ya. Musik. 5, 6 pelan dulu ya. Ya. And step and hop. Step, hop lagi. Open, close, open, di bounce ya. Ini ke depan, hop, boom, and hop. And ini diambil, hop, ambil, hop, and boom, boom, and double. And double. Oke, habis itu baru cuman di boom, boom. Siap? Oke, ya. 5, 6, lebih cepat ya itu. Oke. Pump. And 5, 6, 7, and Hollow.
Gerakan awalnya adalah memang kalau kita lihat Yang penting harus penahanan kaki ya. Penahanan kaki itu adalah yang utama. Terus Ya, harus satu nafas yang pasti. aduh ini yang saya paling suka kayak Rasain groove. ya benar ya memang. Jadi kalau kita lihat kalau saya sama Ami tadi kan kaku ya pas bagian begini-begininya. Kalau Mbak Cynthia Enak beda banget lagi gitu ya. mainnya. Ya, groove-nya. Itu dia kenapa aku bilang gak pernah berhenti untuk kalau kita selalu bounce. Oke, bounce. jadi biar Itu, kita bisa ya ini untuk latih groove-nya juga dari sepanjang musiknya. ngomong kita begini aja. Apa? Biar kita dapat Ya, itu ngelatih pernafasan juga loh. Karena kita kan sambil bergerak harus nafasnya harus ada balance gitu. juga. Jadi jangan sampai kayak kadang tuh mikir sambil nahan nafas. Nah, kayak ya. Saya kebayang kalau misalnya kayak penyanyi hip hop. Ya gitu kan Mbak Adisti penyanyi hip hop yang sambil nari itu Iya, gimana? iya, itu Banyak nggak sih yang kemudian belajar ke United Dance World? Ada, baik kita banyak sekali. Kita kan lihat memang artis sekarang juga banyak banget kan yang udah Iya. mulai. Tapi itu susah sekali tekniknya loh. Karena itu harus latihannya juga harus gila dan dia harus bisa kuat banget nafasnya, suaranya, core-nya, stamina-nya. Ini juga penyanyi loh Cynthia. Wah. Dan dia juga udah ngerasain susah ya, Cynthia ya. Susah banget. Waktu itu kita pernah bikin pertunjukan sambil Cynthia nyanyi sambil nari, susah banget. Itu kan Itu juga capeknya 2 kali deh. Iya, 2 kali. tiga kali Karena malah. pengaturan nafas ketika nari dan nyanyi itu kan beda. Maksudnya harus fokus nyanyi bagaimana ngatur nafasnya supaya suara nggak goyang tapi kita sambil bergerak dan itu emang sangat sulit. Apalagi maksudnya aku bukan orang yang terbiasa jadi aku latihan terus untuk sambil nyanyi sambil pertama sambil loncat. Nah ini dia, untuk gimana ngelatih supaya kita bisa mengatur nafas sambil bergerak. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Kalau misalnya kalau Skipping atau? Iya, yang pasti tuh kalau kita biasanya tuh ada training sendiri, physical training itu kita kayak sit up. Karena sit up kan pasti kan tahu tuh cara kapan ngambil nafas dan buangnya. Itu hampir sama ketika kita bergerak kayak lagi gini. Oh jadi ini Itu pelan-pelan ya, otomatis. pelan-pelan ya. Berarti kita begini Buang. dibuang, buang, buang. Oh Ya. jadi inilah yang untuk mengatur Nafas. Pernafasan. Sama kayak kalau apapun itu Kayak berenang zumba ya. Zumba, hip hop, cardio kan ketika kita ada gerakan yang perutnya di itu pasti kita akan buang nafas. Ngomong-ngomong hip hop cardio, coba dong beberapa gerakan. Oh, sebenarnya sama aja, cuman bedanya gini. Kalau kadang ya, Oke. kalau misalnya stepnya biasanya kan gini. Pam pararam ini biasa. Ini kita santai. Tapi kalau hip hop cardio kita bikin gini. Pam pam hap. Ada kan kenapa? Karena hip hop cardio kan kita cari untuk itu sama hampir sama kayak fitness dance. Jadi kita ambil untuk pelatihan otot perut. Hup hup. Yes. Oke. Step and step. Boom, tapi tetap attitude-nya boom boom hap boom 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 hap. Misalnya nih bounce kayak gini. Aha, Habis diganti itu dengan kita bikin pertama bounce pakai tangan hap. Nah ini jadi ini semua gerak memang ya. gerak ya. Gitu. Ini kan kalau yang tidak terbiasa ya dengan menari ataupun kadang kita lupa dengan bentuk tubuh yang mungkin agak condong maju ke depan atau mungkin pinggang yang Terlalu ke belakang. nah seperti itu kan kayak mungkin dia ngerasa badannya tidak enak atau seperti ini kok aneh ya gerakannya gimana sih? Nah itu Gimana? biasanya kita breakdown pelan-pelan kayak misalnya gini. Ini jelasin. Jadi bukan bahu yang ke depan, tapi ini core-nya. Hook. Oh, core-nya ke depan. Hook, Oh, ya. oke. Jadi kita tekuk kayak ketika bounce itu bukan bungkukin badan, tapi ini lututnya yang menekuk. Hap dan hap. Tapi sebenarnya badannya juga nggak kaku gini ya, tapi kayak lebih rileks. Ikut ya. Ikut, tapi bukan berarti Oke. harus dibongkok-bongkotin. Kadang tuh kan ada orang cewek-cewek gitu. Gue hip hop banget nih, narinya gini. Ya nggak mesti gitu, itu bukan attitude ya enggak. Jadi relax. Jadi karena kan kita kan Karena mungkin dari gerakan itu bahkan baru mungkin kelihatan kali ya, gitu, dengan tanpa kita harus bongkok-bongkok. Harus bongkok, Sebenarnya kalau kita nyantai, relax itu Badan bentuk ya. bentuk badan ini. nah ini deh. Nah, Kan begini ya. Nah, makanya kenapa jangan gini. Jadi bikinnya paralel aja. Jadi untuk kakinya belajar. kira-kira sesuai dengan ini ya. Ya paralel. Nah ketika buka, misalnya kayak di tempat. Kenapa bikinnya kanan kiri? Karena kalau di tengah tuh kayak, ya nggak dong. Oh, nggak Jadi asik ya. Jadi kayak kiri. badannya ikut aja. Oh, Hap. Oke. Diayun juga ya. Ya. Jadi nggak usah dipikirin. Yang penting bounce kakinya. Kakinya bounce. Nah Ya, itu juga ini- udah enak kan. Jadi nanti
attitude itu terbawa karena kita ngerasain gerakannya. Oh, oke. Berarti Gini. kalau kesini bounce yang ini kaki kanan lebih berat ya? Ya, berat badannya kaki pindah ke kanan. Oke. And up pindah ke kiri. And up pindah ke kanan. Yes. Oke. Boom. Tapi disambung. And up. And down. And down. And down. Yes. Oke, Seret. bisa lah kita bisa naik beginner. Nah, Kan sebelum beginner sekarang naik jadi beginner. Kata begitu. Nanti besok-besok datang ke open class kita. Nah, open class berarti Ini bisa ya? bisa. Bisa. Open class itu bisa semua aja kalau mau nyoba-nyoba datang, mau coba hip hop, ada beberapa kelas Iya, lainnya iya. juga bisa berarti ya. Ballroom Buat dance juga bisa? anak-anak, ballroom dance kita private, harus by request. Oke, Jadi by kalau request. buat yang mau langsung datang bisa ke United Dance Works di Kemang. Terus ada kelas buat anak-anaknya, ada yang buat remaja, buat ibu-ibu. Misalnya ada yang malu-malu juga kalau rame-rame bisa kelas private. Nah ini oke. Tips terakhir Mbak Disti, kira-kira yang bagi pemirsa yang mau coba untuk menari hip hop dance. Tipsnya apa ya? Pokoknya yang penting jangan terlalu banyak mikir mesti bakal gimana atau badannya harus bagus, enggak. Kalau kita olahraga sambil menari itu kan intinya kita have fun dengan working out gitu, because we have passion, atau mungkin karena bosen olahraga di gym, karena ada perempuan yang Ya. aduh aku bosen di treadmill. Lo ya. Ya itu banyak banget kita nemuin perempuan cewek-cewek yang datang gitu, aduh aku tuh pengen olahraga, pengen kurus gini. Kadang pengen yang keringetan banget Iya, gitu, cuma tapi kayak gerak bosen kalau di gym gitu. Nah, kalau di kita kan sambil nari, terus kita juga bagus buat perempuan untuk postur tubuh, Ya, dan kita feel stage ya, lebih fresh gitu. Siapa tahu kita bisa jadi seperti Beyonce. Harap ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Cynthia dan terima kasih Mbak Disti telah hadir bersama kami udah ngajarin kita tentang Terima kasih telah hadir bersama kami. Gitu. Tapi kita ingatkan kembali ya, nanti kita akan Kita punya kuis, jadi dari sekarang ini tinggal sebentar lagi, jadi Anda harus kirimkan foto selfie Anda. Nah, dengan kirim ke tentunya dari backgroundnya dengan backgroundnya morning show. Benar. Nah, kirim ke Twitter. @berita1tv. Jangan lupa untuk mention @berita1tv dan beri hashtag morning show. Karena hadiahnya ada satu modem Betul. box MyFi. Myfi. Kita boleh dong sekali lagi tadi yang Yuk, ayo Mbak dong, saya lagi. Yang kardio. jangan deh yang tadi aja kita belajar. aja lah, Mbak. Kayaknya kalau dia. Yuk. Oke. And